Saat kondisi seperti ini, kita memang dianjurkan untuk jaga jarak, menghindari keramaian, dan di rumah aja. Karena kata ibuku, dengan begitu penyebaran virus corona bisa diputus. Tapi masih ada loh yang harus beraktivitas di luar rumah karena harus bekerja. Salah satunya adalah ayahku. Ayah adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Walaupun begitu, ayahku selalu bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sekeluarga. Jadi, setiap selesai bertugas, ayah selalu disiplin bersih-bersih sebelum masuk rumah. Begitu sampai, ayah selalu melepas sepatunya dulu. Ayah juga tidak akan membawa sampah ke dalam rumah. Jadi kalau ada kertas atau barang yang tidak terpakai di kantongnya, pasti dibuang dulu. Kemudian, ayah gunting-gunting masker yang bekas dipakai. Terus dibuang ke tempat sampah. Ibu juga menyiapkan desinfektan. Setelah itu, baru deh ayahku masuk ke dalam rumah. Aku juga mengerti, kalau baru masuk rumah, ayah nggak boleh langsung main sama aku. Ayah akan menaruh baju kotornya di tempat cucian kotor. Terus langsung mandi. Kalau sudah bersih semua, baru deh ayah bisa bersantai bersama aku dan ibu. Aku nggak apa-apa kok kalau ayah pulang nggak bawa oleh-oleh, daripada malah bawa virus corona. Ih, ngeri. Shalom saudara, kita percaya bahwa Tuhan selalu menopang hidup kita, amin. Dan kasih-Nya menuntun setiap langkah kita bagi semua orang yang mengandalkan Dia. Mari bersama-sama kita terus percaya janji Tuhan yang ya dan amin itu. Mari sama-sama kita selalu arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Janji-Mu Tuhan, ku simpan
Apa kabar? Shalom. Semua sehat ya? Semua bahagia? Diberkati Tuhan? Haleluya. Boleh tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang ajaib. 1000 teman kurang. Tapi satu musuh terlalu banyak. Tapi saya berharap ini tidak hanya semacam klise saja. Yang kita tahu, kita ucapkan, tapi kita banyak musuh juga di sana sini, saudara. Ya. Dan kita bahkan tahun demi tahun malah teman kita malah berkurang. Yang banyak malah musuh kita. Apalagi masa-masa yang sulit seperti kemarin barangkali. Atau masih sampai hari ini. Kalau kita hitung berapa ya musuh kita. Kok tambah banyak ya. Teman kita sementara tambah berkurang. Nah saudara, mari kita mau belajar ya. Bagaimana kita memandang konsep musuh ini. Dan kita belajar seperti firman Tuhan bicara. Matius 5, 25, 26. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Berarti ini mana ya? Jalan bareng tapi bermusuhan. Tuhan bilang cepat berdamai. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi buat Tuhan perdamaian itu sangat amat penting sekali. Karena apa? Kalau kita nggak berdamai ada situasi yang sangat merugikan kita. Dan Tuhan nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah ya, kalau kita pikir kita yang benar itu mestinya beri lebih daripada orang yang jahat. Tapi Tuhan bilang sama berkatnya. Kayak mari kita mau belajar saudara. Ini banyak saya lihat hari-hari ini kita bicara mengenai antitesis pemikiran kita yang selama ini kita pikir benar. Orang Kristen ini punya sesuatu yang luar biasa. Iya saya tahu. Tetapi dalam hal kehidupan Tuhan gak pernah beda-bedain kita saudara. Kalaupun dia orang belum percaya, saudara gak boleh anggap mereka sebagai musuh saudara. Atau orang yang kita harus jauhi. Nanti kita akan sampai sana ya. Perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan ya merupakan suatu fenomena yang sering kali kita temui. Dan kita jumpai, kita alami bahkan. Dan itu bisa merusak hubungan antar sesama. Bahkan bukan dengan orang luar, kadang-kadang dengan orang yang dekat-dekat dengan kita. Itu yang sering kali terjadi. Bukan dengan orang yang jauh di sana yang kita mungkin tidak terlalu kenal. Saudara. Tapi orang-orang yang dekat. Siapa itu? Keluarga kita kadang-kadang. Saudara kita kadang-kadang. Dan kita sering mengalami itu. Saudara. Kerusakan hubungan menjadi akar kehancuran peradaban. Baik sosial, budaya, ekonomi, bermasyarakat, dan bahkan berbangsa. Hanya gara-gara dua orang barangkali. Ketua partai ini dan ketua partai itu. Indonesia bisa kacau saudara. Kehancuran bisa terjadi pada satu negara dan bangsa. Hanya gara-gara ketua partai atau mungkin satu orang dengan orang lain. Gak suka. Terjadi perselisihan, permusuhan. Rusak semuanya. Kan ada pepatah satu titik apa? Nila rusak susu sebelanga. Kadang-kadang yang ributin cuma orang tuanya. Tapi anak-anak cucunya jadi kacau semua saudara. Ya jadi ini penting, Tuhan kasih catatan ini khotbah di bukit. Itu artinya pengajaran yang paling dasar. Yang perlu kita selalu dengar. Saudara. Di Matius 5 itu kan pengajaran dasar ya. Tuhan Yesus memberikan peringatan. Ya. Peringatan dan sekaligus jalan keluar dari kerugian akibat kerusakan hubungan antara sesama. Aneh saudara, kalau saudara lihat ayat yang ke-20 ya dari Matius 5, 20 Tuhan bilang begini. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, kamu tidak berhak masuk dalam kerajaan surga. Dan kemudian ayat berikutnya langsung bicara mengenai hubungan sesama. Bukan ngomong dengan kamu harus nyembah Tuhan ya, kamu harus cinta Tuhan ya, melayani Tuhan ya. Enggak, ini hubungannya dengan sesama horizontal dulu yang dibicarakan oleh
Yesus berarti itu sangat amat penting. Matius 5, 21, 24, saudara baca di rumah saja ya. Bagaimana Tuhan bilang, kamu tuh sudah mendengar jangan membunuh. Ya, jangan karena orang yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepada orang yang berkata kafir atau jahil, itu sudah cukup untuk dibawa pada penghukuman. Ya, jadi jangan suka-suka ngafirin ya. Di kekristenan nggak ada itu saudara model gitu. Dan bahkan dia bilang, kalau engkau mau mempersembahkan sesuatu kepadaku dan kau ingat saudaramu, sesuatu persoalan dengan saudaramu, beresin dulu. Supaya persembahanmu menjadi berkenan. Wah itu buat saya, sepertinya Tuhan itu mau di nomor 2 kan nggak apa-apa. Tapi urusanmu dengan sesama itu beresin dulu. Ngerti? Kita kan selama ini, Tuhan harus yang utama. Betul saudara. Tapi bagaimana cara mengutamakan Tuhan? Saudara harus mengutamakan sesamamu. Tuhan berperintahkan seperti itu. Beresin dulu. Kalau nggak beres, percuma saudara. Hubungan kita dengan Tuhan juga pasti ada persoalan. Dan terus seterusnya. Ada ayat yang lain juga katakan 1 Korintus 3:17. Jika ada seorang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Membinasakan artinya membunuh ya. Membunuh apa? Secara fisik. Kami nggak pernah bunuh Pak. Kami nggak pernah bunuh orang. Tapi kalau engkau membenci saudaramu, kalau engkau tidak suka dengan saudaramu, kamu sama dengan pembunuh. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saudara. Ayo saudara. Kita mau alasan apa lagi? Aku tidak bisa Pak ngampuni orang itu Pak. Benci aku sama dia. Sengit aku. Nah bahasa Inggrisnya itu. Malas aku kalau sama dia. Hati-hati. Apalagi mulut kita mulai ngomongnya anda. Orang itu memang jelek Pak. Begini. Kamu sedang menjadi pembunuh karakter orang itu. Kamu sedang menyebarkan racun kepada orang-orang yang mungkin tidak ada kaitannya dengan orang itu. Tapi karena omongan kita yang marah. Kita tebarkan kepada orang lain. Pembunuh manusia. Hati-hati makanya saudara. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdamai. Bahkan bersahabat dan bahkan bermitra. Bulan ini memang kita sedang bicara mengenai partnership encounter. Bagaimana partnership kita ini bisa menjadi satu kesempatan menjadi sarana untuk perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kalau hidup kita dengan sesama nggak beres, gimana mau encounter dengan Tuhan? Yang ketemu dengan setan, saudara. Karena kita ribut terus, kita tengkar terus, kita selisih terus. Nggak ada Tuhan di situ, yang ada setan, saudara. Oke, konsep musuh adalah buatan pikiran kita sebetulnya. Itu ada di dalam pikiran kita yang kita rancang-rancang sendiri, saudara. Semakin orang itu jengkelin, semakin kita jengkel, kita sebut dia musuh. Musuh yang mungkin gak secara nyata kita sebutkan, tapi hati kita bermusuhan dengan dia. Mata kita bermusuhan dengan dia. Dan seterusnya. Dasarnya apa? Biasanya orang mendasarkan kata-kata musuh itu satu. Karena kita tahu orang itu punya niat jahat. Nah. Atau orang itu membahayakan kita. Bahkan mungkin melukai hati kita. Bahkan merugikan kita. Dalam banyak hal. Musuh itu. Mulut saudara mungkin gak ngomong, dia musuh. Tapi hatimu bilang, ini orang yang diketahui. Bahaya ini orang itu. Sekalipun kadang-kadang itu baru berupa asumsi ya. Seringkali kita baru dengar berita orang ini begini, ini bahaya nih orang ini. Langsung kita jauhi. Padahal kita gak pernah berinteraksi sama sekali dengan orang itu. Ngomong aja gak pernah, cuma dengar dari orang lain. Kita udah punya asumsi yang begitu, menganggap dia seorang musuh. Atau orang yang berbeda pandangan, ideologi, berbeda keyakinan, suku, budaya. Wah, kita udah mulai jaga jarak sama orang yang berbeda dengan kita. Atau bertolak belakang against, artinya pendapatmu dengan pendapatku beda. Kamu A, aku Z. Terus kita bilang, enggak, aku nggak mau kumpul sama kamu. Yang ketiga adalah orang yang mau berkompetisi, kompetitor kita. Mungkin dalam hal bisnis. Wah, kita kalau udah lihat, toko itu ramai terus. Wah, mesti ada apa-apa nih. Padahal di jualannya sama. Nah, kompetitor. Itu juga di dalam anak-anak Tuhan kan begitu kompetisi. Saudara kompetisi dalam hal
bisnis saya kira itu wajar. Asal kompetisi sehat. Nanti kita akan lihat ya kompetisi sehat seperti apa. Seringkali yang kita lakukan jelek-jelekin produknya orang lain. Saya mau beritahu, marketing yang paling buruk, ya, cara memasarkan barang yang paling buruk adalah menjelek-jelekan produk orang lain. Itu sudah jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh orang-orang marketing sana, sudah. Termasuk juga kita, orang rohani. Oh, gereja kulo ya apik, gereja di kono elek, pendetone elek kono. Itu marketing yang paling jelek buat kerajaan surga. Keluargane kayak elek. Tonggoku kuwi gini-gini walek ngelek. Itu saya kira itu marketing yang buruk untuk keluarga, saudara. Kalau kita pun ngomong juga soal si A itu elek gini. Itu marketing yang buruk untuk kepribadian saudara. Yang keempat adalah orang-orang yang berpura-pura baik, frenemy namanya. Friend tapi enemy. Nah ini repot ya. Dan itu banyak terjadi. Bagaimana kadang-kadang kita mengatasi sulit sekali. Kita seringkali terpancing. Kita kemudian larut dalam ikut-ikutan jadi musuh juga buat teman kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengubah konsep musuh menjadi sahabat dan bermitra. Bagaimana membangun bersahabat dan bermitra? Ada 4 hal pagi hari ini saya mau sampaikan. Yang pertama, lihat keuntungan musuh. Musuh adalah anak tangga untuk naik. Kalau saudara mau sukses, saudara mau berhasil, semakin tinggi. Saudara jadikan musuh-musuhmu itu, dalam tanda petik ya. Apa sajalah orang yang kurang menyenangkan, merugikan, orang yang berbeda pendapat tadi, ya, orang yang berkompetisi dengan saudara adalah anak tangga untuk saudara naik. Jangan berprasangka buruk terhadap orang yang mengecewakan kamu. Sebab Tuhan bisa saja pakai orang itu untuk menyelamatkan kamu. Dan bahkan mengangkat kita. Kita lihat satu video pendek. Bentar. Tolong video pendek. Video. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। Paham? Nah, jangan berburuk sangka dulu. Kalau ada orang yang sepertinya menjahatin kita lah. Gak nyeneng mengecewakan kita. Jangan kesusu. Barangkali cara Tuhan itu untuk menolong dan menyelamatkan kita. Katakan amin. Mordekai, saudara, di zaman Ratu Esther dibenci sekali oleh Haman. Haman itu orang yang punya maksud jahat untuk bangsa Yahudi bahkan. Tapi awalnya adalah dia benci kepada Mordekai. Kenapa? Karena biasanya orang kalau lewat di depan dia, semuanya tunduk. Haman gak mau, saudara. Hanya gara-gara itu saja. Haman kemudian berpikir, siapa ini orang? Kok tidak hormat sama aku? Dan kemudian dia rancangkan sesuatu pembunuhan terhadap Mordekai. Dan kemudian ditanya, Mordekai siapa? Orang Yahudi. Sekalian bangsa Yahudi. Habisin sekalian. Ya sudah. Tapi apakah kemudian betul bisa tercapai? Tidak. Justru ternyata kalau sudah lihat akhir kisah ini. Mordekai diangkat tinggi. Dan Haman kemudian digantung. Tuhan punya 1001 bahkan 1000 lebih juta-juta cara untuk menolong kita melalui orang-orang yang mungkin itu kita anggap musuh kita. Yakub Laban, saya kira sudah tahu kisahnya itu ya, Laban paman Yakub, saya tidak akan bahas itu. Musuh yang kedua, musuhmu adalah mitramu. Sederhana, seorang petinju saudara, kalau dia nggak punya sparring partner yang benar-benar, ya nggak akan jadi juara. Betul ya? Makanya saudara kalau sebagai orang bisnismen, sekali lagi tadi saya bilang, jangan saudara jelek-jelekin kompetitormu. Jangan. Justru kalau engkau bisa memberi nilai lebih bagus, kasih pujian.
apalagi kompetitor, biasanya mereka punya sesuatu yang memang perlu kita perhatikan. Menjadi nilai tambah buat kita. Jadi seorang petinju, nah mungkin saudara, cari sparring partner yang bukan petinju yang bisa mukul dia sungguh-sungguh. Sparring partner tuh pukul betul saudara, bukan pelan slow motion door. Nempel toh. Rano saudara, udah dibayar. Itu sparring partner dibayar loh saudara. Nah, saudara nggak perlu bayar untuk seperti itu, tapi kalau ada orang-orang yang datang, membuat saudara semakin matang, semakin adanya kompetitor misalnya. Justru membuat saudara tidak masuk dalam comfort zone. Malah saudara berpikir sesuatu, gimana caranya? Aku harus mengembangkan usahaku. Tapi sekali lagi jangan jelek-jelekin dia. Jangan, sekalipun mungkin dia salah saudara. Kamu punya kesempatan untuk menghancurkan dia, karena dia salah, jangan pakai cara itu. Karena itu adalah marketing atau cara yang sangat buruk. Ya, seperti sekarang kalau saudara lihat politikus-politikus kita. Menurut saya itu orang-orang yang tidak punya hikmat. Pak Jokowi salah sedikit, Menteri Luhut salah sedikit, langsung dihantam habis-habisan. Ahok dulu salah sedikit, hantam habis-habisan. Itu promosi yang jelek buat apa yang mereka beritakan. Dan kita lihat sehari-hari ini. Ya. Jadi saudara, justru saudara harus berterima kasih kepada musuhmu. Karena mereka lah yang pertama menemukan kesalahan atau kelemahanmu. Justru mereka lah yang bisa menemukan, ini lemahnya di sini. Hantam di situ. Saudara bisa tahu, oh kelemahanku di sini. Oh nih, kekuranganku di sini. Kesalahanku di sini. Bisa berubah. Makanya saudara jangan suka alergi dengan orang-orang yang kritis ya. Yang suka, pokoknya beda pendapat aja dengan saudara. Justru kadang-kadang itu penting, perlu buat kita. Cara terbaik menaklukkan musuh adalah dengan menjadikan sebagai teman. Saudara. Wah tapi angel Pak, itu cuma teori Pak. Ya memang tidak untuk semua orang ini. Karena orang-orang yang berkualitas, bagus saja yang bisa melakukan ini. Tapi orang-orang mediokrat, orang yang sudah termakan, terkooptasi pikirnya dengan hal-hal duniawi, tidak mungkin bisa melakukan ini. Saudara, pernah banyak dengar enggak? Wong Kristen tuh diajari ngawur. Masa kasihlah musuhmu. Ya Raisa. Pipi kiri ditampar, pipi kanan dikasihkan. Goblok namanya itu. Dan saya mau beritahu. Banyak orang Kristen juga yang masih punya pikiran seperti itu. Sekalipun gak terucap. Sekalipun katanya amin, amin. Tapi praktekin no. Makanya mari sudah belajar. Kalau nilai-nilai kebenaran ini barang yang murah yang bisa kita buat secara gampang. Itu barang yang murah. Tapi justru kan ini kualitas tinggi. Kualitas mulia nggak bisa dicapai dengan hanya nyantai-nyantai. Nggak bisa. Nggak mungkin. Daniel dan para pejabat itu mencari kesalahan Daniel. Nggak diketemukan, cuma satu kesalahannya. Dia selalu bisa berdoa sama Tuhannya dan dibuatlah peraturan. Bahwa tidak boleh berdoa sama Tuhannya, tapi harus berdoa atau menyembah raja. Dan Daniel di situ salah. Gagal. Dan Daniel gak punya kesalahan. Rajanya kemudian membuat keputusan. Daniel harus masuk ke lubang, ke gua, kandang singa. Tapi lihat bagaimana justru melalui itu Daniel kemudian diangkat tinggi. Daniel harusnya berterima kasih kepada orang-orang ini yang iri, yang merancangkan hal yang buruk dan seterusnya. Saya pernah punya pengalaman saudara. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang begitu enggak suka dengan saya. Saya juga heran kenapa. Tapi awalnya saya marah, saya juga kayak gitu. Kenapa kami mau melakukan pelayanan kok marah hamba Tuhan enggak suka. Harusnya kan malah support. Ngajarin saya sebagai seorang pemula dalam pelayanan. Tapi setelah proses itu selesai, saya bilang, untung ada dia dulu yang nyulit-nyulitin saya. Untung ada dia dulu yang jegalin saya. Kalau nggak ada dia, saya mungkin jadi orang yang sombong barangkali. Saya akan jadi orang yang pongah. Gak bisa lihat anugerah dalam pelayanan ini. Saya berterima kasih. Tentu saja, terima kasih ya. Kamu sudah yakini saya. Bukan begitu. Tapi saya belajar, memang betul tidak ada musuh sebetulnya.
Orang yang kita pikir musuh ternyata dia adalah pelatih yang baik. Guru yang baik. Musuh adalah sekolah dan guru yang terberharga. Musuhmu nomor 3 adalah sekolah. Artinya musuhmu adalah tempat pendidikanmu. Dan guru yang berharga. Untuk melatih kesabaran dan toleransi. Kita akan diajari toleransi, saudara. Roma 14 ayat 1 berkatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Itu toleransi sekali. Ya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana kita menghadapi frenemy tadi. Saudara. Kadang-kadang kita ini susah sekali menghadapi frenemy. Kita terpancing untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun kita ngerti di otak kita nih, jangan balas kejahatan dengan kejahatan tapi kebaikan. Tapi yang kita lakukan tetap aja kejahatan. Mungkin bukan kejahatan secara fisik, tapi kejahatan secara mulut, perkataan. Nah itu yang lebih bahaya. Ya. Lebih baik mendengarkan musuh yang bijak daripada minta nasihat dari teman yang bodoh. Betul enggak? Temanmu yang bodoh bisa menjerumuskan kamu. Saudara. Nah ini ada yang saya bilang frenemy juga. Ada di situ. Sepertinya dia baik. Wah dia mensupport saudara. Wah luar biasa. Tapi sebetulnya dia sedang menjerumuskan kita. Bahkan mendorong kita masuk ke jurang. Demikian juga di keluarga. Saudara memperlakukan anak-anakmu bagaimana orang tua memperlakukan anak-anakmu. Kita juga harus tahu. Kadang-kadang banyak orang tua lah yang menjerumuskan anak-anak kita ke hal yang tidak baik. Yang kita seringkali bilang, jangan ya nak, jangan berbuat itu nak. Tapi sikap kita, perilaku kita mendorong mereka masuk ke sana. Daud dan Saul itu contohnya yang paling gampang, saudara. Daud dikejar-kejar Saul, padahal Daud itu berjuang, pertaruhkan nyawa buat Saul. Dia hormati Saul, bahkan sampai matinya pun. Saul sangat dihormati oleh Daud. Bahkan orang yang memberitakan kematian Saul dibunuh sama Daud. Kenapa? Karena cintanya Daud sama Saul. Aneh ya? Cinta itu sampai seperti itu loh. Itu zaman dulu ya. Gak bisa dipraktekkan zaman sekarang. Saudara. Yusuf Pontifar contohnya. Nanti saudara renungkan sendiri di rumah. Nomor 4. Saudara. Musuhmu adalah soulmate bagi jiwamu. Tadi Tuhan bilang, atau Yesus bilang, kasihlah sesamamu. Kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kamu nggak bisa berdoa kalau kamu nggak bisa punya kedekatan sebagai soulmate. Nggak bisa. Kamu berdoa kalau masih ada permusuhan dalam hatimu, nggak mungkin bisa. Tapi kalau engkau melihat musuhmu itu soulmate-mu, justru menghidupkan rohmu untuk berdoa sungguh-sungguh. Baru doa-doamu didengar. Susah. Terlanjur terluka, nggak mungkin. Nah itu yang kita mesti harus beresin. Persoalannya musuh itu bukan di luar kita. Musuh kita yang paling berbahaya dan mematikan adalah di dalam kita, pikiran kita. 1000 teman masih kurang katanya kan gitu. Satu musuh terlalu banyak. Saya berharap ini tidak hanya satu klise yang kita pahami dan kita ucapkan tapi realitanya tidak seperti itu. Belajar, saudara. Kalau masih ada 10 musuh, ini caranya. Berikan 1000 kesempatan. Musuh agar menjadi temanmu. Tapi jangan berikan satu pun kesempatan temanmu menjadi musuhmu. Katakan amin. Aminnya lemes. Sudah makan? Belum. Makanlah ini firman Tuhan. Saudara rohmu kuat. Beri 1000 kesempatan. Artinya beri 1000 pemaafan, pengampunan. Kalau Yesus bilang berapa? 70 kali 7 kali. 1000 kesempatan. 1000 pengampunan. Jangan jadikan temanmu jadi musuhmu. Gara-gara kamu gak bisa ngampuni. Tapi jangan berikan satupun kesempatan temanmu menjadi musuh. Seringkali kita guyonan, kita bully-bulian ya. Terus
tersinggung, wah jadi musuh. Kata orang, 10 joke, 10 guyonan yang tidak benar saudara ya, bisa membuat 100 musuh baru. Makanya hati-hati dengan joke-joke kita. Kita mestinya guyon-guyon tok, tapi penerimaannya bisa beda. Ya, hati-hati. Makanya di situ kita harus lebih baik mendengarkan musuh yang bijak daripada meminta nasihat dari teman yang bodoh seperti tadi ya. Nah, contohnya Yesus punya Yudas, Yesus punya Petrus. Yesus punya mungkin orang-orang yang disembuhkan Yesus waktu itu. Alami mujizat melalui pelayanan Yesus. Mereka barangkali salah satu juga yang berteriak, salibkan dia. Salibkan dia. Barangkali ada loh. Jangan saudara pikir orang yang sudah disembuhkan, sudah ditolong oleh Yesus, semuanya kemudian menjadi, wah, dukung Yesus. Enggak, apalagi pada saat Yesus di kayu salib. Enggak ada satupun yang mendukung Yesus. Apa Yesus kecewa? Enggak. Nah, ada satu gambar bagus ini. Nah. Where do you work out? At the library. Artinya, di mana kamu bekerja? Ini bicara, ini beda ya. Satu badannya gede, satu otaknya gede. Kalau saya suruh milih, pilih yang mana? Badan gede atau otak gede? Dua-duanya Pak. Kalau disuruh milih salah satu aja, saudara pilih yang mana? Yang badan besar atau otak besar? Saudara, hidup kekristenan adalah melatih cara berpikir. Artinya belajar. Jangan kita hanya fokus pada fisik kita. Ya tubuh ini perlu tetap dirawat, saudara. Tapi nggak usah berlebih-lebihan sehingga membuat otak kita menjadi mengkeret. Artinya kita harusnya semakin tua semakin bijaksana, tapi semakin tua semakin bijak sini. Semakin kolokan kayak anak kecil. Dikit-dikit tersinggung, sedikit nesunan. Selalu buat problem. Aneh. Mana orang-orang tua seperti itu? Itu namanya otaknya mengkeret. Badannya mungkin gede. Kan orang tua, maaf bukan mau menyinggung siapa-siapa saudara. Tapi mari belajar saudara. Kita sebagai orang tua jangan cuma karena usiaku banyak. Aku pengalaman. Bukan persoalan di sananya. Tapi maaf, pola pikirmu lebih bijaksana enggak? Cara berpikirmu lebih wise enggak? Lebih punya hikmat enggak? Kalau hanya ngungkulin okal, saudara. Okalmu berapa kekuatanmu? Otakmu berapa? Enggak bisa. Apalagi dalam dunia yang sekarang serba canggih seperti ini. Gak bisa pakai okolmu, gak bisa. Ototmu gak bisa lagi. Mari, makanya saya dorong untuk kita, mari belajar sungguh-sungguh. 2 tahun ini, pandemik ini harusnya membuat otak kita semakin terbuka, semakin gede, semakin bisa punya pemikiran-pemikiran yang lebih berhikmat. Sekalipun barangkali itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan dulu. Ya kita berubah, Alkitab bilang jangan menjadi serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaruan. Kekristenan, pertobatan itu adalah berubah. Katakan amin. Cara berpikir. Berubah, saudara. Cara berpikir kita. Nah saya ajukan makanya. 4 hal tadi. Musuhmu sama sekali bukan musuh. Itu semua adalah orang-orang yang menguntungkan kamu. Disediakan, diizinkan Tuhan di dekat-dekat kamu. Gangguin kamu. Mungkin. Mengecewakan kamu, melukai kamu, jangan bahkan menjahatin kamu. Itu justru orang-orang yang bermanfaat. Itu benefitnya. Makanya mulai sekarang konsep musuh itu dicoret. Dari pikiran kita. Ganti semua adalah kawan. Semua adalah teman. Semuanya bisa bermanfaat bagi aku. Supaya aku semakin matang. Supaya aku semakin dewasa dalam iman dan pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Ayo berjuang saudara. Ini bukan BIM salah BIM. Pak tolong tumpangi tangan Pak supaya saya berubah. Nggak bisa saudara. Durapi Pak. Pasti nggak bisa. Ini perjuangan. Hari demi hari.
untuk merubah cara berpikir kita. Menjadi cara berpikir yang lebih dewasa, matang, dan mumpuni. Ya, mumpuni artinya sudah punya dasar yang kuat. Sehingga sejauh, setinggi apapun Tuhan mau angkat, kamu gak akan pernah bisa dijatuhkan oleh apapun juga. Mari kita Mempelai Kristus Lumbung Kasih kali ini memiliki banyak kegiatan, di antaranya 150 paket sukacita berupa sembako dan bingkisan Natal bagi yang membutuhkan. Ada juga lemari gizi yang akan dibuka dan dibagikan ke saudara-saudara kita di jalan setiap Selasa. Lalu ada warta atau warung kita, dari kita, oleh kita, untuk Anda yang bisa Anda kunjungi di basement gereja. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Ibu Diana di nomor 0818 0580 3699. Nah, kali ini info soal kegiatan Natal di gereja kita. Eagles Nest akan mengadakan perayaan Natal di hari Sabtu, 11 Desember 2021 mulai jam 3 sampai setengah 5 sore dengan protokol kesehatan ketat. Ayo adik-adik datang ke acara ini ya, dijamin seru dan meriah. Ada juga door prize dan banyak hadiah lainnya. Untuk info lebih lengkapnya, adik-adik bisa menghubungi Kak Lia dan Kak Hergi. Lalu di hari Minggu, 12 Desember 2021, akan ada perayaan Natal dari Tunas Remaja Eagles Nest dengan tema God's Love in Me di Mini Hall mulai jam 3 sore. Untuk adik-adik usia SMP, kami harapkan kehadirannya ya. Mempelai Kristus, ini dia berbagai aktivitas yang dilakukan para siswa di KBTK Bethany School. Bagi Anda yang ingin memasukkan buah hati Anda untuk bersekolah, silakan datang di KBTK Bethany School dan ada promo menarik sampai 10 Desember 2021. Bethany School, Shine from the Beginning. Mempelai Kristus, Buletin Golden News untuk edisi Desember 2021 sudah tersedia di depan kantor administrasi gereja, atau Anda bisa mendapatkan soft filenya dengan scan QR Code di gereja atau melalui sosial media gereja. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kunci kesuksesan kita menghadapi periode Nataru nanti ada dua, yaitu yang pertama, kesadaran masyarakat untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak, serta tidak menunda-nunda untuk divaksin. Dan yang kedua, keseriusan pemerintah dalam pengawasan protokol kesehatan dan distribusi vaksin pada wilayah-wilayah yang cakupannya masih rendah. Upaya percepatan vaksinasi akan terus dilakukan di tiap daerahnya, di mana saat ini 26 ibu kota provinsi di Indonesia telah mencapai target lebih dari 70% target vaksinasi per daerah di bulan November ini. Diharapkan capaian 70% ini akan tercapai pada seluruh daerah di akhir tahun ini. Mempelai Kristus, saat ini banyak area publik yang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi bagi para pengunjungnya. Seperti yang kita tahu, gereja adalah salah satu area publik dan kita akan mulai menggunakan aplikasi ini yang nantinya bisa Anda tunjukkan kepada tim usher sebelum memasuki gedung gereja. Ini dia tutorial download aplikasi Peduli Lindungi. Demikian Mempelai Kristus Bethany News kali ini, Tuhan memberkati.